Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, warga GKJW Jemaat Ranurejo dimanapun saudara berada, serta saudara-saudara seiman yang beribadah dengan mengikuti siaran ini, kami mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia di dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita memasuki Minggu Biasa. Majelis Jemaat menghimbau kepada seluruh warga jemaat dan saudara-saudara seiman yang beribadah melalui siaran ini untuk tetap mematuhi anjuran pemerintah tentang COVID-19 dimanapun saudara berdomisili. Mari kita bersama mengawali ibadah ini. Kita berdiri. Kita memuji nama Tuhan menurut Kidung Pasaman Jawi nomor 22, bait 1 dan 2, puji kunjuk Allah Romo. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepadanya, kita sujud dan menyembah Dia dengan kekudusan dan kerendahan hati. Maka mari mengawali ibadah ini dengan sebuah pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus turun atas kita. Amin. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masa raya Paskah Pentakosta sudah usai dan hari ini kita memasuki Minggu Biasa di dalam urutan kalender gerejawi. Ditandai dengan stola yang berwarna hijau, warna liturgi yang menggunakan warna hijau, dan biasanya di dalam kalender gerejawi dipakai simbol bahtera yang berlayar di atas samudra. Maka hari ini kita mengawali perjalanan iman kita melalui bahtera yang sudah Tuhan siapkan, yaitu gereja dengan kekuatan dari Roh Kudus. Di Minggu Biasa yang sedang kita alami saat ini, kita disapa oleh firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 22. Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia
seperti dirimu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengasihi orang lain, mengasihi sesama, pertama-tama disyaratkan kita semua harus tahu bagaimana cara mengasihi diri sendiri. Secara simpel itu bisa dicontohkan ketika kita lapar, tentu kita pasti akan makan. Tentu ketika kita melihat orang lain kelaparan, hati kita pun tergerak untuk memberi dia makan. Setidaknya itu contoh yang simpel, contoh bagaimana orang bisa mengasihi sesamanya ketika dia bisa mengasihi dirinya sendiri. Dan ketika orang bisa mengasihi sesamanya, maka itu adalah wujud ibadah dia, takut kepada Allah. Dan dia akan diberkati oleh Allah. Saudara, mari kita hayati apa yang baru saja kita renungkan melalui satu ayat di dalam Injil Matius pasal 22 tadi, dengan kita memuji nama Tuhan. Kidung Pasamuan Jawi nomor 136 bait 1 dan 3. Rahayu wong wedi asih. Wong wedi asih mring pangeran Yahuwah, rameng gawe sepi pamrih kagem sepeng Allah. Wong bener wong abekti dan berkahi lan turun lestari. Wong lomo sinung kabegjan selamanya binasian. Wong jujur tulus ing lampah tansari noban berkah. Biala tan medeni wit pracaya mring Gusti. Umat yang dikasihi Tuhan, pujian yang baru saja kita nyanyikan, Rahayu wong wedi asih mring pangeran Yahuwah. Dan di bait yang ketiga adalah wong lomo sinung kabegjan selamanya kinasihan. Wujud mengasihi sesama melalui laku hidup loman atau senang memberi, suka memberi, membawa kita kepada kasih Allah yang selalu dicurahkan kepada kita. Ketika orang suka memberi, dia tidak terbeban ketika memberi kepada orang lain, maka dia akan diberkati Allah, dinaungi kasih Allah, dan dia beruntung. Laku hidup kita demikian yang memang harus kita lestarikan dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita datang kepada Tuhan untuk menguatkan niat itu, seraya mengakui keterbatasan kita. Mari kita berdoa. Allah Maha Pengasih yang memelihara hidup kami, Engkau mengajarkan kepada kami agar kami mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami. Engkau mengajar kepada kami
agar kami suka memberi dengan ikhlas tanpa beban. Kami sadar bahwa itu bukan hal yang mudah untuk kami lakukan karena kami masih terikat oleh harta duniawi, dan seringkali itu menjadi sandungan bagi kami. Kami datang kepadamu mengakui bahwa kami lemah ketika kami harus memberi dengan ikhlas. Kami lemah ketika kami harus mengasihi sesama kami seperti mengasihi diri kami. Biasanya kami memberi hanya cuma-cuma kepada sesama kami. Tetapi kami kembali diingatkan akan panggilan kami, bahwa kami sesungguhnya dipanggil untuk memberi dan mengasihi sesama kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah, Engkau yang adalah gembala kami, yang sudah memberikan kehidupan-Mu kepada kami dan memelihara kami. Patut kami teladani dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah Yeku pangen satuhu. Mari kita menghayati bahwa Allah adalah gembala yang selalu memelihara kita, dan Dia adalah teladan agar kita bisa memberi dengan sukacita. Kidung Pasamuan Jawi nomor 103 bait yang pertama, Allah Yeku pangen satuhu. Umat yang dikasihi Tuhan, kini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan bacaan kita dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan Injil Matius pasal 10 ayat 8. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami, agar kami mengerti apa yang menjadi maksud-Mu, agar kami bisa melakukannya. Di dalam Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Mari kita membaca Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan Injil Matius pasal 10 ayat 8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang memelihara firman ini dalam laku hidup kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan mahasiswa, khususnya dulu sebagai mahasiswa teologi, itu bukan yang mudah buat saya dan teman-teman saya. Sesudah keluar dari asrama, kami ngekos begitu di dekat kampus UKDW. Ada satu daerah begitu namanya Klitren. Klitren itu merupakan tempat pusatnya kos-kosan anak teologi sampai dengan hari ini. Ada satu kawan kami begitu, dia adalah orang yang secara ekonomi dia tidak mampu begitu, sehingga kami melihat kehidupannya sehari-hari, makan, kemudian cara dia cuci baju begitu, mungkin agak berbeda begitu. Sekalipun sebenarnya kami sama-sama pas-pasan gitu. Anak ini makannya setiap hari Indomie saja, tak pernah ada yang lain. Dia selalu pergi ke satu warung di Jogja itu, kalau orang datang ke satu warung, di situ namanya warung Burjo, karena warung itu menjual bubur kacang ijo, disingkat begitu Burjo. Warung Burjo itu tidak hanya sekedar menjual Indomie goreng dan kawan-kawannya, tapi juga makanan-makanan yang lain yang biasanya dipakai oleh anak-anak kos begitu. Kalau malam lapar, tanggal tua sudah nggak punya duit begitu, mereka datang ke situ. Kami melihat teman kami ini setiap hari makannya Indomie, nggak pernah ada variasi yang lain. Lalu kami bersepakat begitu membantu, karena kami merasa kasihan begitu dengan teman kami ini. Karena kami yang lain teman-temannya ya sedikit-sedikit masih, setidaknya tidak hanya Indomie setiap hari, tetapi bisa makanan-makanan yang lain, ada variasinya. Kami dalam keterbatasan kami mencoba membantu dia. Misalnya hari Senin atau hari Selasa begitu, katakanlah waktu itu kami ingat bergiliran gitu. Pokoknya hari yang dia boleh makan Indomie itu hanya adalah hari Sabtu dan Minggu. Senin sampai Jumat kami yang membantu dia. Alhasil memang teman kami itu kemudian juga
berkembang gitu, karena memang kami kemudian rasan-rasan begitu, saudara-saudara, wong iki bodoh ya, apa jangan-jangan kakean mangan Indomie begitu, apa terlalu banyak makan Indomie terus dia akhirnya agak nggak bisa berpikir karena nggak ada gizi begitu dari makanan yang dimakannya. Senin sampai Jumat kami bergilir begitu membelikan makanan buat dia gitu. Dia senang sekali dengan hal itu karena rupanya memang seperti yang saya bilang tadi di depan, dia berasal dari keluarga yang ekonominya pas-pasan. Untuk sekolah teologi saja dia harus mengandalkan beasiswa dari berbagai macam pihak. Sementara orang tuanya pas-pasan sekali juga karena bapaknya itu hanya seorang kuli batu dan ibunya hanya seorang yang berjualan di pasar gitu, sayur-sayur begitu, dan penghasilannya hanya cukup untuk makan. Sehingga bisa dibayangkan kalau anak ini setiap hari makan Indomie lalu cuci baju pun tidak pernah laundry. Kalau tidak terpaksa, kalau tidak capek dia, kawan kami ini tidak pernah laundry. Jadi dia setiap hari sebanyak apapun baju kotor yang dia punya, dia mencuci bajunya sendiri. Nah, saudara, saya ingin mengatakan bahwa kepedulian itu merupakan sesuatu yang penting di dalam kehidupan bersama. Tak bisa kita menutup mata kepada teman kita, kepada saudara kita yang sedang mengalami kekurangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak melihat bacaan kita pada hari ini, cerita dalam Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-8. Kata kunci dari kisah yang kita baca pada hari ini ada di ayat 36. Saya akan bacakan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kata kuncinya ada pada satu, belas kasihan, kedua, lelah, dan yang ketiga adalah terlantar. Perasaan itu muncul dari dalam hati Tuhan Yesus ketika dia berkeliling mengajar, melihat orang banyak. Muncul belas kasihan. Tuhan Yesus melihat orang banyak itu lelah dan terlantar. Lelah bisa diartikan bahwa orang tersebut merasa capek dengan apa yang dia alami. Capek dengan pergumulan yang dia alami, tidak pernah selesai, tidak kunjung rampung. Capek menanggung beban hidup, mungkin saja dia hanya orang yang bisa diandalkan dalam keluarganya sebagai tulang punggung. Capek pokoknya. Lelah bisa diartikan demikian. Terlantar artinya adalah dia tidak ada yang menolong, dia tidak ada yang mengarahkan, dia tidak ada yang membimbing. Nah, saudara, kalau di ayat 36 disinggung bahwa lelah dan terlantar itu seperti domba yang tidak bergembala. Domba yang tidak bergembala itu biasanya liar. Dia melakukan apapun yang dia inginkan. Dia bergerak berdasarkan instingnya. Entah itu baik, entah itu tidak baik. Nah, dari sini saya ingin mengajak dari ayat 36 ini, orang yang tidak baik hidupnya, orang yang punya perilaku mungkin katakanlah itu jahat, liar gitu, belum tentu sebenarnya dalam hidupnya aslinya dia itu orang jahat. Bisa jadi karena dia lelah dan terlantar sehingga pada akhirnya dia melakukan sesuatu yang sebenarnya itu tidak boleh dia lakukan, tetapi sayangnya dia tidak tahu dan tidak ada orang yang mengarahkan. Dari contoh ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk melihat bahwa belas kasihan itu muncul gitu, kepada banyak orang. Dan rupanya tidak hanya 1, 2, atau 3 orang atau dihitung jari. Tetapi di ayat yang ke-37 Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Ini merupakan sebuah istilah yang dipinjam dari dunia pertanian. Padi.
gandum yang sudah waktunya dituai yang banyak begitu, tetapi mungkin hanya beberapa orang yang bisa untuk menuainya. Sehingga dalam lahan yang luas, ladang yang luas itu, kalau hanya dikerjakan oleh 1 atau 2 orang, itu tidak akan pernah selesai. Sehingga pekerjaan untuk banyak orang itu juga harus dikerjakan oleh banyak orang juga. Sehingga Tuhan Yesus di pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 kemudian memanggil dan meneguhkan murid-muridnya untuk menolong, untuk bekerja, untuk melayani, untuk menuai yang banyak itu tadi. Siapakah para murid itu? Kita bisa melihat di ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat, sebenarnya mereka biasa-biasa saja. Mereka orang-orang yang tidak berpendidikan. Mereka berangkat dari kalangan orang menengah ke bawah, pekerja kasar. Tapi Tuhan Yesus melihat sesuatu yang lain di dalam diri mereka. Dan Tuhan Yesus mengajak ke-12 murid itu untuk melakukan pekerjaan Tuhan, pekerjaan kerajaan surga, menuai tuaian yang banyak tadi. Kita bisa melihat di ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ayat 8 saya ingin mengupas sedikit orang sakit. Mengapa Tuhan menyinggung orang sakit? Orang sakit dalam kisah Injil seringkali digambarkan orang sakit itu lama sekali tidak kunjung sembuh. Saya kira kita bisa membayangkan orang yang menjadi kembang amben, orang yang sudah lama sekali sakit dan tidak kunjung sembuh, punya beban, dia lelah dan terlantar. Lalu orang mati, bangkitkanlah orang mati. Keluarga dari orang mati itu tentu berharap orang yang mati itu bisa hidup kembali, bisa hidup bersama dengan mereka, karena mungkin saja orang yang mati itu punya fungsi yang begitu penting bagi keluarga. Lelah dan terlantarlah keluarga yang ditinggalkan orang yang mati itu. Orang kusta tidak boleh bergaul dengan banyak orang karena penyakitnya. Dia lelah dan terlantar. Usirlah setan-setan yang biasa merasuki orang banyak, merasuki orang tertentu, melakukan kuasa-kuasa jahat, membuat orang menjadi lelah dan terlantar. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang demikian tidak bisa dikerjakan satu orang, saudara. Ini harus dikerjakan oleh banyak orang. Karena ini merupakan pekerjaan kerajaan surga. Dan dibutuhkan satu hal dalam pekerjaan untuk orang banyak ini, yaitu keterlibatan yang memunculkan belas kasihan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya kembali pada kisah seorang teman saya tadi yang dia berasal dari keluarga yang tidak mampu. Ketika kami lulus dari Fakultas Teologi dan akhirnya kami masuk pada jalan kami sendiri-sendiri, kami dipertemukan dalam grup WA. Lalu pernah suatu malam saya bercakap-cakap dengan dia. Dia ternyata mengingat apa yang kami lakukan pada dia. Apa yang dia katakan? Yang tak ingat dari kalian lakukan buatku, sekarang aku lakukan juga kepada orang-orang yang ada di sekelilingku yang membutuhkan. Ternyata ketika kita bisa memberi, kita bisa mempedulikan, kita bisa memperhatikan orang lain yang betul-betul memerlukan, itu merupakan sebuah berkat dan kekuatan yang luar biasa. Saudara-saudara, kita tidak pernah tahu, mungkin kita pernah menolong orang, kita berbelas kasihan kepada orang, kita mencoba meringankan dia, apa upah kita? Tak ada. Tuhan yang akan membalas kepada kita. Dan berangkat dari apa yang di-sharingkan oleh teman saya itu, ternyata pertolongan yang kami lakukan kepada dia, dia ingat dan dia lakukan kepada orang yang membutuhkan.
Oleh karena itu, saudara-saudara, sebenarnya tidak rugi kalau kita berbelas kasihan. Sebenarnya tidak rugi kalau kita menolong banyak orang. Tidak rugi kalau kita membantu saudara-saudara kita yang kekurangan. Jangan mengharapkan imbalan. Imbalan itu hanyalah sesuatu yang hanya berlalu begitu saja. Tetapi akan lebih membahagiakan bagi kita yang menolong ketika perbuatan kita kemudian dilakukan ulang oleh orang yang kita tolong kepada orang yang lain. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari dalam persekutuan ini kita memiliki belas kasihan, teruslah menolong, membantu semampu kita, sebisa kita pada orang yang membutuhkan. Dan itulah panggilan kita. Dengan kita bisa melakukan itu, kita turut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merespon apa yang baru saja kita renungkan dengan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Mari kita mengingkarkan pengakuan iman kita. Menurut pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Umat yang dikasihi Tuhan, kini kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Saya memberi kesempatan kepada saudara-saudara untuk berdoa secara pribadi, menaikkan setiap pergumulan dan setiap harapan yang saudara alami dan saudara rasakan kepada Tuhan. Dan kita akan mengakhiri doa syafaat kita dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang baik, Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui apa yang menjadi permohonan kami. Tiliklah kami dan kuatkanlah kami di dalam menanti setiap jawaban dari doa kami.
Karena Engkau Maha baik dan Maha mendengar, kami pun juga memohon kepadamu. Kami berdoa untuk negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kami berdoa untuk Kabupaten Situbondo. Kami menyerahkan penanganan COVID-19, baik itu di negara kami secara luas dan secara umum, maupun di provinsi-provinsi serta kabupaten kota. Berkati setiap kebijakan yang diambil, berkati setiap tindakan yang diambil oleh tenaga medis, perawatan-perawatan yang dilakukan. Kami berharap ya Tuhan kepadamu, semoga apa yang diambil dan dilakukan membawa kebaikan bagi negeri kami tercinta, sehingga kami bisa segera melepaskan diri keluar dari wabah ini. Sekalipun kami sadar bahwa butuh waktu untuk memulihkan menuju kepada satu kekuatan seperti apa yang sudah kami jalani dulu. Kami berdoa juga untuk kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengajak kami semua mempersiapkan diri memasuki new normal. Kami sadar bahwa kami harus banyak mengubah perilaku hidup, menyesuaikan dengan tatanan yang baru agar kami sendiri selamat dari COVID-19. Berkati kebijakan-kebijakan itu, kiranya kebijakan-kebijakan yang sudah diambil pemerintah juga membawa kebaikan bagi kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang tengah bergumul, yang tengah mencari pekerjaan, menanti panggilan untuk pekerjaan. Tuhan yang selalu menemani mereka, memberi kekuatan dan berkat. Terima kasih ya Tuhan, hidup kami ini adalah persembahan bagi Engkau, maka terimalah kehidupan kami, sehingga melalui kehidupan kami terpancar siapa Engkau sesungguhnya di dunia ini. Sebentar kami akan kembali masuk ke dalam kehidupan kami seusai ibadah ini. Tuhan yang menolong dan memimpin kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Doa ini kami naikkan di dalam satu nama, Yesus Kristus, Guru dan sahabat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Berilah persembahan yang terbaik bagi Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersyukur kepada Tuhan karena Ia baik kepada kita. Kebaikannya kita merasakan melalui pemeliharaannya yang mencukupkan kehidupan kita. Dalam kesempatan ini mari kita pun juga mengingat firman Tuhan. Di dalam 1 Tawarikh 16:29 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Mari kita mengumpulkan persembahan diiringi pujian kita kepada Tuhan. Menurut nyanyian Kidung Pasamuan Jawi 421 bait 1 dan 2. Uripku pindho pangidung.
Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, pada saat ini kami menyerahkan persembahan. Kiranya Tuhan menyucikan dan menguduskan persembahan ini, biar menjadi luasnya kerajaan-Mu di bumi ini, khususnya di GKJW Jemaat Ranurjo. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pergi menjadi murid Kristus yang dipenuhi dengan belas kasihan untuk menuai setiap pekerjaan yang ada di dunia ini. Roh Kuduslah yang akan terus menyertai dan memampukan kita. Kidung Pasamuan Jawi nomor 287, bait yang pertama. Roh suci, roh sejati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah, kita diutus, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus anaknya yang tunggal, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai dan memelihara hidupmu. Amin.